Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi sama aku Friska Bella di Learning Journal pertemuan ke-14. Wow, udah pertemuan ke-14. Ini udah pembahasan terakhir di mata kuliah penulisan berita dan artikel pada semester 4 ini. Dan udah mulai mau beres nih semester 4-nya. Nah, aku saranin buat teman-teman yang belum nonton Learning Journal sebelum-sebelumnya, boleh ditonton dulu biar pembahasan kita ini nyambung. Dan aku juga saranin ke teman-teman ketika belajar atau cerita sama aku, itu teman-teman nyari tahu, ngulik lagi gitu kan, ngulik lagi sendiri biar pengetahuannya lebih luas kayak gitu. Nah, untuk pertemuan ke-14 ini seperti biasa penyampaian materinya itu berkelompok, dan ini kelompok aku sekarang. Nah, teman-teman, kita langsung aja nih ke cerita-ceritanya. Jadi aku mau bahas apa sih emangnya? Nah, aku ini mau membahas tentang teknik creative writing. Jadi judulnya tuh menyeimbangkan fakta dan kreativitas dengan teknik creative writing. Emang teman-teman tahu nggak sih creative writing itu apa? Nah, perkembangan teknologi gila ini kan udah ngubah ya cara masyarakat mengakses dan mengonsumsi informasi. Di tengah arus data yang begitu cepat, penulisan ini nggak cukup hanya menyampaikan fakta, tetapi juga dituntut untuk mampu menarik perhatian dan membangun keterlibatan pembaca. Nah, dalam konteks ini, teknik creative writing lah yang jadi penting karena mampu mengemas informasi secara lebih menarik, komunikatif, dan emosional tanpa kehilangan keakuratannya tentunya. Kita sebelum lebih lanjut ya, kita harus tahu dulu nih apa itu pengertian creative writing. Jadi creative writing itu diambil dari bahasa Inggris ya. Kalau artinya tuh, kalau bahasa Indonesia itu, kalau kreatif kan sesuatu yang kreatif gitu ya, sesuatu yang diciptakan secara unik gitu kan. Kalau writing kan menulis, jadi menulis dengan kreatif. Nah, creative writing atau penulisan kreatif ini adalah proses menulis yang gak hanya menyampaikan informasi faktual, tapi juga menambahkan unsur imajinasi, emosi, dan ekspresi pribadi biar tulisan menjadi lebih menarik dan menggugah untuk dibaca gitu kan. Dalam konteks jurnalistik, teknik ini sering digunakan dalam penulisan feature, opini, atau esai untuk menyampaikan pesan secara naratif dan deskriptif. Nah, teman-teman kan udah tahu ya apa itu pengertian creative writing. Jadi kita lanjut ke komponen penting yang harus ada dalam menulis creative writing. Nah, yang pertama itu ada berpikir kritis, teman-teman. Teman-teman ini harus berpikir kritis juga, nggak hanya soal nulis kreatif aja gitu kan. Juga ada kepekaan emosi, terus ya harus ada sedikit bumbu bakat juga di creative writing. Dan juga daya imajinatifnya harus tinggi gitu kan, harus berimajinasi. Semua ini penting untuk menghasilkan tulisan yang hidup dan memikat. Juga ada tujuan menulis kreatif atau ya tujuannya ini apa nih gitu kan dalam penulisan berita dan artikel. Yang pertama ada membuat informasi lebih menarik, meningkatkan keterlibatan pembaca, menyampaikan fakta dengan cara yang lebih mudah dipahami. Membantu pembaca mengingat informasi dengan lebih baik, juga meningkatkan ciri khas dan keunikan tulisan. Nah, itu harus diketahui nih. Jadi biar kita nggak tujuan menulis creative writing, masa kita nggak punya tujuan gitu kan. Terus juga di dalam creative writing ini ada ragam jenis tema dalam berita kreatif. Yang pertama ada profil sosok. Nah, kalau berita ini fokusnya ke individu yang memiliki pencapaian, keunikan, atau pengaruh dalam bidang tertentu. Nah, ini tuh contohnya kayak public figure gitu, seniman atau pengusaha atau pahlawan gitu ya. Nah, selanjutnya ada
traveling ya. Nah, kalau berita bertema perjalanan ini membahas destinasi wisata, pengalaman unik saat bepergian. Jenis selanjutnya itu ada creative writing tentang makanan atau kuliner. Jadi artikel kuliner ini mengeksplorasi berbagai jenis makanan, restoran, resep, kayak tren-tren makanan lah gitu ya. Terus juga ada fashion. Kalau fashion ini temanya kayak membahas tren, baju, gaya gitu kan, perancangan busana. Juga ada seni dan budaya. Kalau seni dan budaya ini temanya mengangkat karya seni, kayak pertunjukan juga, tradisi, juga fenomena budaya yang berkembang di masyarakat, yang gak hanya berfungsi sebagai hiburan tapi juga mencerminkan identitas dan nilai-nilai satu komunitas gitu kan. Juga ada fenomena fenomena nasional, fenomena sosial gitu ya. Tema ini membahas isu-isu sosial yang sedang berkembang seperti perubahan perilaku masyarakat. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang teknik penulisan kreatif dalam berita dan artikel. Kita harus tahu nih teknik-tekniknya bagaimana ketika menulis creative writing ini. Yang pertama itu ada storytelling atau bercerita. Juga ada deskripsi yang hidup, ada pemilihan sudut pandang yang unik, jadi nggak biasa-biasa aja gitu ya. Juga ada penggunaan gaya bahasa yang menarik, ada struktur yang mengalir, dialog dan kutipan juga itu harus ada. Juga elemen emosi yang harus bisa tersampaikan melalui tulisan tersebut gitu ya. Jadi kita harus pinter-pinter bikin kata-kata, merangkai sebuah kalimat gitu kan. Dan itu harus dibaca-baca ulang apakah itu menarik atau tidak. Seperti itu teman-teman. Jadi harus penting banget nih teknik penulisan creative writing. Dan yang perlu teman-teman ketahui juga, dalam creative writing ini tentunya ada dampak positif dan negatifnya. Jadi kita harus tahu untuk menentukan kita nih menulis creative writing nih harus ada keduanya gitu, apalagi dampak positifnya. Nah, untuk dampak positifnya itu yang pertama ada membuat tulisan lebih menarik dan tidak membosankan, memudahkan pembaca memahami informasi, membangun keterlibatan emosional dengan pembaca, mendorong kreativitas penulis, juga membantu pembaca mengingat informasi lebih lama. Dan untuk dampak negatifnya itu tentunya beresiko nih kurang objektif, terus potensi berlebihan dalam penyampaian ya, terlalu hiperbola gitu kan, terus kesulitan dalam menjaga keakuratan data, dan tidak semua pembaca menyukai gaya kreatif gitu ya, kan sukanya ada aja yang sukanya simpel-simpel, juga ada yang itu dia teman-teman sekilas tentang creative writing yang harus teman-teman ketahui ya. Itu dasar-dasarnya aja, dan kita harus banyak mengulik, banyak latihan gitu kan, karena ini butuh banget, creative writing ini butuh banget untuk latihan kayak gitu. Nah, untuk learning journal selanjutnya kita bertemu di kesempatan selanjutnya. Terima kasih teman-teman udah tonton dan udah setia jadi penonton. Dan terakhir, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.